selamat datang seluruh channel saya Purwokerto Sasongko. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Kita ada di Dusun Setono ini, Desa Tegalsari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Bila kita ngomong Tegalsari, tentunya tidak akan terlepas dari sebuah masjid kuno yang ada di Tegalsari. Ada dua loh ya. Ada masjid yang Setono, Tegalsari Kulon, terus juga Tegalsari Wetan yang ramai dikunjungi para jamaah dan mujahid. Oke, yang kita akan videokan kali ini adalah dibangunnya sebuah jembatan gantung yang menghubungkan kedua masjid tersebut sebagai sarana transportasi menghubungkan dua situs religi yang sangat terkenal. Tentu saja ini akan sangat membantu bagi Anda para pengunjung. Like, comment, subscribe, dan share agar semakin berkembang. Salam. Sedulur, sekilas yang nampak jauh di depan itu adalah jembatan gantung di Desa Tegalsari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Sampai dengan saat ini baru selesai dikerjakan kurang lebih dengan progres 70%-an. Menurut informasi yang kita dapat, jembatan gantung ini mulai dikerjakan pada bulan Juli Agustus atau kurang lebih 3-4 bulan yang lalu. Jembatan gantung ini sebenarnya sudah merupakan usulan yang sangat lama ya, sudah beberapa kali kepala desa sebelumnya. Namun baru kali ini bisa direalisasikan. Menurut keterangan pula, ini aspirasi dibawa oleh salah satu anggota DPR RI dari Kabupaten Ponorogo, yakni Pak Ali Mufti dari Partai Golkar, seingat saya demikian. Nah, jembatan ini di sisi barat menghubungkan Tegalsari, kawasan Setono ya, atau lingkungan Setono, yang pada sebelumnya dalam kondisi wajar warga Setono Tegalsari apabila menuju ke desa induk, desa Tegalsari yang di sisi timur, harus melewati desa lain, yakni kalau lewat utara dari Demangan atau Jabung barangkali kurang begitu hafal ya untuk sisi utara Kali Keyang ini. Sementara bila lewat selatan harus memutar melalui Jintap, Desa Wonoketro. Tentunya ini agak merepotkan juga ya untuk akses berhubungan dengan induk desa. Nah, ketika jembatan gantung ini dibangun, tentu saja ini akan merupakan sebuah akses yang sangat memudahkan hubungan dari Setono sampai ke Tegalsari induk. Apalagi di kedua tempat ini terdapat situs bersejarah yang memang merupakan hal yang istimewa dan menjadi tujuan wisata religi bagi kawasan Ponorogo. Bahkan Masjid Besar Tegalsari boleh dikatakan sampai saat ini masih menjadi tujuan wisata favorit di Ponorogo, sesudah Telaga Ngebel tentunya. Apabila kita melongok ke sisi timur dari jembatan gantung ini, nampak jelas di sebelah timur adalah makam Kiai Nur Sodik. Kiai Nur Sodik adalah adik dari Kiai Ageng Muhammad Besari Tegalsari. Beliau berdua ini di masa mudanya nyantri di Masjid Setono Tegalsari atau Tegalsari bagian barat, yakni Masjid Baitur Rahman. Di tempat itu beliau belajar agama Islam pada Kiai Tonopuro, Noyopuro, dan Wongsopuro. Dalam hal jumlah pengunjung, Masjid Baitur Rahman atau Masjid Setono Tegalsari ini memang kalah jika dibandingkan dengan Masjid Tegalsari yang ada di sisi timur, yakni Masjid Mbah Ageng. Akan tetapi ketika jembatan gantung ini sudah jadi, maka tentu saja akan berbeda, karena kedua masjid ini dalam satu ruas jalan yang sama yang dihubungkan oleh jembatan gantung ini. Apalagi menurut Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, di sepanjang jalur yang menghubungkan Masjid Tegalsari di timur dan Masjid Tegalsari yang di barat sungai ini nanti akan dibangun semacam ruko-ruko yang bisa digunakan untuk berjualan, sehingga menumbuhkan kembali ekonomi kreatif di kawasan desa wisata religi Tegalsari, Jetis, Ponorogo ini. Sesuai yang tertera dalam papan nama proyek pembangunan jembatan gantung ini, dana yang dikucurkan untuk membangun jembatan ini kurang lebih 2,6 miliar. Ini adalah proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga. Nah,
Menurut keterangan pula bahwa pada bulan Desember ini nanti proyek pembangunan jembatan gantung ini harus sudah selesai karena memang dijadwalkan 200 hari. 200 hari itu berarti sekitar berapa ya? 7 bulan kurang sedikit. Tentu saja apabila benar-benar pada bulan Desember nanti sudah selesai, memasuki tahun 2024, progres pengembangan pariwisata di Desa Wisata Religi Tegalsari ini akan menjadi lebih istimewa lagi. Nah, sebagaimana di awal video sudah saya sampaikan bahwa di sisi timur itu terlihat jelas Masjid Tegalsari, kemudian yang cungkup beratap hijau itu adalah makam Kiai Nur Sodik. Jadi benar-benar akan sangat terasa dekat dan memangkas jarak apabila jembatan ini sudah jadi. Apalagi jika benar bahwa pasar hewan nanti akan dirubah fungsi menjadi shelter bus, sehingga penumpang cukup turun di pasar hewan, jalan kaki ke timur, sudah nyampe ke situs masjid kuno, baik Masjid Baitur Rahman maupun Masjid Tegalsari itu sendiri. Assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Khairul Huda, selamat siang. Pak Mbah Lurah Tegalsari. Mohon maaf, ini Pak terkait dengan pembangunan jembatan gantung ya. Nyebutnya kita jembatan gantung. Itu tentunya kan ke depan yang akan sangat merasakan manfaatnya, kemanfaatan dari jembatan gantung ini kan Tegalsari, masyarakat Tegalsari, Desa Tegalsari. Itu harapannya Pak Kades seperti. Alhamdulillah untuk tahun ini Desa Tegalsari mendapatkan program jembatan gantung dari aspirasi Pak Ali Mukti. Karena kenapa kok dibikin jembatan gantung? Sebenarnya untuk terkait dengan jembatan gantung itu sudah dari zaman Mbah Lurah Iskani itu sudah diusulkan. Tapi untuk alhamdulillah ya, tahun 2023 ini baru terrealisasi. Mengapa jembatan gantung diusulkan? Karena masyarakat Tegalsari sendiri itu yang ada di Setono, aksesnya kan terlalu jauh kalau ke Tegalsari. Harus muter nggih? Iya, harus mutar lewat Wonoketro. Tapi dengan adanya jembatan gantung itu nanti bisa menghubungkan masjid tua yang ada di Desa Tegalsari, ya, Masjid Baitur Rahman atau Masjid Donopuro, dengan Masjid Jamek Tegalsari. Masjid Induk. Iya, betul. Karena semuanya itu adalah tokoh agama yang sudah tidak asing lagi. Iya, betul. Terkait dengan beliau-beliaunya, karena Mbah Muhammad Sebesari sendiri itu termasuk yang menurunkan pondok-pondok besar yang ada di Jawa Timur. Bahkan se-Indonesia. Termasuk santri-santrinya Mbah Kasan itu termasuk tokoh-tokoh bangsawan juga. Cokro Aminoto malah termasuk cucu beliau, buyut. Iya, buyutnya Mbah Kasan. Buyutnya, karena Gus Cokro Aminoto itu putranya Cokro Amiseno, putranya Gusti Leader atau Cokro Negoro. Cokro Negoro putranya Mbah Kasan. Besar. Betul. Kalau untuk ini Pak, ke depan secara keuntungan pariwisata bagaimana? Ini kan Tegalsari saat ini kan menjadi wisata yang ikonik untuk Ponorogo kan, ya. Betul. Paling tinggi tingkat kunjungannya di samping ngebel tentunya. Harapannya? Untuk harapannya karena dengan adanya jembatan gantung itu bisa menghubungkan masjid tua tadi, itu kedepannya untuk lingkungan biar merasakan manfaat keberkahan dari beliau-beliaunya. Nanti di pinggir-pinggir jalan sesuai yang diaturkan Bapak Bupati kemarin, itu nanti kita bikin ruko-ruko atau kios-kios untuk ekonomi kreatif, perekonomian masyarakat. Luar biasa. Kita juga ikut berdoa semoga kan sebentar lagi udah selesai Pak ya. Insyaallah. Menurut keterangan tadi Desember nanti udah selesai dan bisa digunakan. Rencana untuk akhir Desember sudah finishing. 2024 menjelang 2024 sebagai tahun yang luar biasa untuk Tegalsari, untuk Masjid Tegalsari juga untuk Masjid Baitur Rahman. Betul. Ngaten nggih, tentunya. Kami ada tambahan.
Kepala Desa Tegalsari mohon doa restu Nggih. kepada seluruh masyarakat. Siap. Semoga Tegalsari nanti kedepannya bisa moncar seperti tahun-tahun yang Amin, amin, terdahulu. amin. Amin. Matur nuwun. Nggih, Nggih, sama-sama. assalamualaikum. Waalaikumsalam Oke warahmatullahi lor, ini wabarakatuh. vlog kita kali ini tentang proses pembangunan jembatan gantung di Desa Tegalsari. Menurut keterangan tadi, ini diperkirakan akan selesai dan bisa digunakan pada bulan Desember. Ini sudah November pertengahan, jadi kayaknya 1 bulan lagi akses yang menghubungkan Tegalsari Kulon Kali, yakni Dusun Stono dengan Tegalsari Etan Kali, yang mana ada 2 masjid yang sangat bersejarah dan sangat tua di Ponorogo, bisa digunakan oleh para pengunjung. Jadi nanti kalau bis-bis besar yang mau datang ke Tegalsari bisa parkir di sisi barat ya. Menurut keterangan Pak Bupati kemarin kan yang digunakan sebagai shelter bus nanti adalah Pasar Hewan Jedes. Terima kasih sudah mengikuti video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.